Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas biografi Martsad bin Abi Martsad radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah pejuang Islam yang masuk Islam di Makkah sebelum adanya syariat hijrah. Nama beliau adalah Martsad bin Kanas bin Husain bin Yarbu, bin Tarif bin Haratsah bin Ubaid bin Sa'ad bin Auf bin Kab bin Jilaan bin Ganam al-Ganawi. Beliau, ayah beliau, serta putra beliau Abu Yazid Unais bin Martsad adalah sahabat Nabi. Beliau dan ayah beliau termasuk dari para pembesar sahabat yang mengikuti peristiwa hijrah ke Madinah. Selain memiliki keistimewaan mengikuti hijrah, Martsad bin Abi Martsad turut serta pula dalam mengikuti Perang Badar dan Perang Uhud. Dalam Perang Badar, beliau menjadi pasukan penunggang kuda. Dalam Perang Badar, pasukan kuda hanya berjumlah 3 orang. Hal itu dikarenakan niatan utama pasukan muslimin adalah untuk mencegat kafilah dagang saja, tanpa ada niatan perang. Mereka adalah Mikdad bin Amr sebagai pemimpinnya, Martsad bin Abi Martsad, dan Zubair bin Awam. Oleh karenanya ketiganya mendapatkan ganimah lebih banyak dibanding pasukan lainnya, disebabkan dalam Islam bagian ganimah untuk para penunggang kuda yang berperang lebih banyak dibanding yang lainnya. Beliau dan ayahnya adalah termasuk Khalif sekutu Hamzah bin Abdul Muthalib. Di negeri Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan Aus bin Samit. Adapun ayah beliau dipersaudarakan dengan saudara Aus, yaitu Ubadah bin Samit. Tercatat bahwa ayah beliau termasuk Ahlus Sufah. Dahulu Martsad adalah seorang yang memiliki peran penting dalam membantu kaum muslimin yang tertahan di Makkah untuk hijrah ke negeri Madinah. Di antara mereka ada yang ditahan keluarganya sehingga membutuhkan pertolongan untuk lepas dari penahanan tersebut. Maka, Martsad adalah seorang yang diberi tugas oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengambil kaum muslimin di Makkah agar bisa berhijrah ke Madinah. Tentu saja ini adalah tugas yang berat, mengingat jarak tempuh dan risiko yang harus dihadapi. Maka tugas ini pun dibebankan kepada beliau. Hal ini karena kekuatan, ketangkasan, dan kemampuan beliau yang besar. Di antara ayat Al-Quran ada yang turun tentang beliau. Ayat tersebut adalah, orang laki-laki pezina, yang dinikahinya ialah perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Perempuan pezina jodohnya ialah laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik, dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman. An-Nur 3. Ayat ini turun dikarenakan beliau meminta saran kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang niatan untuk menikahi seorang wanita pezina yang merupakan teman beliau dahulu di masa jahiliyah di Makkah. Maka turunlah ayat tentang larangan menikahi wanita pezina ini. Maka beliau pun tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah heroik menjemput syahid. Berita kematian beliau adalah berita heroik tentang perjuangan dalam menegakkan Islam. Bagaimana tidak, sekelompok kecil muslimin, tak lebih dari jumlah 10 harus menghadapi kabilah-kabilah musyrikin yang menyerang mereka dengan cara yang curang. Inilah kisah pertempuran Ar-Raji. Peristiwa Ar-Raji adalah di antara peristiwa yang menyebabkan kesedihan mendalam bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kejadian ini terjadi di awal tahun 3-4 Hijriyah di bulan Safar, tepatnya 36 bulan setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setelah kejadian pertempuran Uhud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim sekelompok para penghafal Al-Quran berjumlah 6 orang ke Adal, Al-Karah, dan Bani Lihyaan setelah mereka secara langsung meminta delegasi kepada Rasulullah untuk mengajari Al-Quran. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengirimkan orang-orang Islam terbaik. Mereka adalah Martsad bin Abi Martsad, Hashim bin Sabit bin Abil Aklah, Hubaib bin Adi, Khalid bin Al-Bukair, Zaid bin Ad-Datsinah, dan Abdullah bin Ta'arik. Tujuan pengiriman ini adalah untuk mengajarkan Al-Quran dan syariat Islam. Diperselisihkan siapakah yang menjadi ketua rombongan. Ada yang menyebut Martsad, ada pula yang menyebut Hashim bin Sabit. Akan tetapi saat tiba di Al-Hadah,
sebuah daerah yang terletak antara Makkah dan Ashfan. Suku Adal dan Al-Karah berkhianat dan meminta bantuan kepada kabilah Hudail untuk memerangi mereka. Terbunuhlah 3 orang di antara mereka, setelah pertempuran mati-matian menyelamatkan akidah dan keyakinan. Mereka yang terbunuh adalah Martsat bin Abi Martsat, Ashim bin Sabit, dan Khalid bin Al-Bukair. Adapun 3 yang lainnya berhasil ditawan. Mereka berhasil menawan ketiga sahabat ini setelah mereka tidak bisa menghujani ketiganya dengan anak panah, dikarenakan ketiganya naik ke daerah yang tinggi. Maka mereka pun mengiming-imingi jaminan keamanan apabila menyerah. Maka, tatkala janji keamanan ini diterima, justru mereka menawan ketiganya. Kemudian mereka yang tertawan dengan cara licik ini dijual kepada kabilah-kabilah yang memiliki dendam terhadap ketiganya untuk dibunuh mereka. Dendam untuk membalas terbunuhnya pembesar-pembesar musyrikin dalam pertempuran Badar. Adapun Abi Martsat, ayah beliau, tetap hidup hingga di masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah di tahun ke-12 Hijriyah pada umur 66 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi para sahabat semuanya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.